Ibu, bapak, dan saudara. Secara umum, Dhamma, ajaran Guru Agung Buddha Gautama dibagi atau dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah pariyati Dhamma. Dhamma sebagai petunjuk, sebagai ajaran, sebagai instruksi. Sering juga digunakan kalimat yang sederhana, Dhamma sebagai teori. Kitab suci yang Anda pernah baca meskipun tidak khatam, tidak lengkap, belum habis, khotbah-khotbah, ceramah-ceramah, diskusi, baik langsung atau lewat media sosial, buku-buku, semua petunjuk, semua urean-urean Dhamma itu disebut pariyati Dhamma. Tetapi ada Dhamma yang jenis lain. Dengan mengerti petunjuk, mengerti bimbingan itu, kita kemudian praktek. Praktek Dhamma, ajaran yang diberikan oleh Guru Agung Buddha Gautama itu, itu adalah Dhamma juga, yang disebut pati-pati Dhamma. Dhamma sebagai pelaksanaan, sebagai praktek, atau Dhamma yang dipraktekkan. Karena banyak yang mempunyai pandangan ajaran agama Buddha itu yang jelas yang tertulis di kitab suci itu dan kitab-kitab yang lain-lain. Yang ditulis ulang, diuraikan, kemudian dijelaskan, baik secara lisan juga. Ya benar, itu adalah Dhamma. Pariyati Dhamma, Dhamma sebagai anjuran, ajaran, sebagai teori, tertulis maupun lisan. Dan dengan mempelajari, dengan mengerti itu akan timbullah pengertian, timbullah pengetahuan. Tetapi kemudian apa yang dimengerti, yang diketahui itu dipraktekkan. Dari praktek itu akan muncul juga pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya dari membaca, mendengar, dari belajar, tapi juga dari praktek akan timbullah pengetahuan. Pengetahuan yang muncul dari praktek. Oleh karena itu praktek itu disebut Dhamma juga, pati-pati Dhamma. Dengan praktek itu ada pencapaian, ada pengetahuan yang muncul, ada pencapaian. Perilaku menjadi lebih baik, lebih bisa menahan diri, lebih sabar, mempunyai cara untuk melatih kesadaran. Timbullah wawasan-wawasan yang jernih. Hasil dari praktek itu, ketenangan. Pencapaian itu juga Dhamma, disebut dengan Patiweda Dhamma. Sebetulnya 3 hal ini tidak khusus dalam ajaran agama Buddha. Tidak khusus ajaran Buddha Gautama. Itu sangat alami sekali. Dalam dunia sekuler, dalam dunia sehari-hari sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda juga harus tahu dulu
Mengerti dulu sebelum melakukan sesuatu pun juga. Saya ingin menggunakan istilah yang contoh yang sederhana-sederhana ya. Buat baju, bagaimana ngukur, bagaimana motong-motong itu juga harus belajar dulu. Kalau tidak belajar bagaimana Bante? Iya, coba-coba. Bisa kedodoran, gelombor begitu, atau bisa tidak bisa dipakai. Bisa-bisa tidak bisa dipakai. Nah, untuk memotong baju sebelum dijahit menjadi baju, ya apa yang dilakukan dan hasilnya itu semua adalah satu proses yang tidak bisa dihindari. Ibu-ibu yang suka masak ya juga begitu toh. Apa mau masak apa? Woi, sekarang ini yang lagi terkenal di mana-mana tom yum gitu ya. Belajar masak tom yum ya harus belajar dulu. Kalau ujuk-ujuk, wah, terlalu kecut atau terlalu asin. Apa ini ya? Dengan belajar, kemudian mencoba, kemudian berhasil. Dan belajar itu keharusan, keniscayaan. Meskipun mungkin tidak jelimet, paling tidak garis besar kita harus mengetahui apa yang akan kita lakukan. Kalau kita salah mempelajari sehingga menjadi pengertian yang salah, dan pengertian yang salah itu dipegang menjadi pedoman, dalam bahasa Jawa diugemi, padahal itu salah, berbahaya, maka pandangan yang dipegang sebagai pedoman itu akan mempengaruhi cara berpikir Anda, cara berbicara Anda, perilaku Anda, cara hidup Anda akan terpengaruh semua. Dengan bahasa yang gampang, pandangan Anda itu yang menyetir apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, termasuk apa yang menjadi pemikiran kita, itu yang nyetir itu pandangan kita. Oleh karena itu di 8 unsur jalan utama, right view, pandangan yang benar itu nomor 1. Sebab kalau pandangannya itu salah, itu nanti cara berpikirnya, cara hidupnya akan sesuai atau akan mengikuti pandangan itu. Ada 3 contoh. Contoh yang konkret itu perlu untuk memperjelas pengertian yang kita tangkap atau yang ingin disampaikan. Itu juga salah satu unsur dari mengajarkan Dhamma. Dan Guru Agung Buddha Gautama juga sering sekali menggunakan contoh-contoh yang konkret untuk menjelaskan tentang pikiran, tentang aspek kehidupan, dan lain-lain. Kalau saudara pernah atau sering tur ke Thailand, atau pernah tinggal di Thailand, masyarakat Thailand itu dari anak-anak atau mungkin remaja lah, sampai tua, termasuk para biku, sangat tidak senang angka 4. Termasuk 14. Jadi kalau saudara naik kereta api, naik pesawat,
Buatan Thailand tidak ada nomor 4, nomor 14 tidak ada. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15. Itu budaya, bukan ajaran. Sangat takut. Kalau masyarakat, kalau orang Thailand ikut tour, kemudian tidur di hotel dapat kamar nomor 4, semalam tidak bisa tidur. Anda tidak bisa bayangkan, karena Anda tidak memegang pandangan bahwa 4 itu jelek. Anda tidak punya. Anda tidak masalah dapat kamar nomor 4, tempat duduk di pesawat, di kereta api, di bis nomor 4, tidak masalah. Orang Thailand sangat takut. Anda melihat itu mungkin lucu ya. Itulah pengaruh dari pandangan yang dipegang. Apa itu? Makhluk halus. Beda dengan Sri Lanka. Sama-sama Buddhis. Mayoritas juga umat Buddha. Negara Buddhis begitulah. Yang dipedomani juga Tripitaka, bahasa Pali yang sama, paritanya sama persis. Namo tassa Buddhang sarana gacchami. Tidak ada masalah dengan angka 4. Kalau mengundang biku untuk datang menjamu makan siang 2 atau 3, yang datang 4, senang banget. Kami mendapatkan keberkahan mengundang 2-3 biku yang datang 4. Tapi kalau di Thailand didatangi 4 biku, aduh, ini alamat tidak baik. Karena kalau kematian itu yang membaca Abhidhamma selalu 4 biku. Selalu, tidak lebih. Tidak pernah 5, tidak pernah 3. Kalau ada keluarga di rumah yang sakit, ada biku menengok yang datang 4. Aduh, sora suwe. Begitulah takutnya. Anda bisa membayangkan, memegang satu pengertian bahwa 4 itu membawa sial, itu mempengaruhi kondisi mental, emosi, pikiran, ucapan, perbuatan. Sehingga kalau para biku akan menengok yang sakit, yang ingin pergi 4, nah kamu tidak usah, 3 saja, atau cari tambahan supaya 5. Nanti kalau kita menengok 4, bukan bertambah mendapatkan berkah, mendapatkan dorongan semangat, malah ketakutan. Ini tanda-tanda tinggal berapa hari lagi. Orang Barat, Indonesia tidak ada masalah dengan angka 4. Anda tenang-tenang saja dengan angka 4. Tapi orang Barat ketakutan dengan angka 13. Lah itu kalau pesawat ngikuti Thailand, ngikuti Barat, bisa nomor 10, 11, 12, 15. Kalau di Jawa di sini yang ditakuti nomor berapa? Angka 5 Bante. Kenapa? 5 wi perkara. Kalau begitu 6. 6 itu nemu. Ya belum tentu Bante. Nemu itu bisa nemu baik, bisa nemu jelek. Susah ini. Kalau gitu yang paling baik berapa? 7. Apa itu? Pitulungan. Itu tiap budaya mempunyai begitu. Contoh yang kedua. Orang keturunan Tionghoa itu kalau anak pertamanya perempuan, mohon maaf yang ibu-ibu ya, aduh,
ndak ada hoki. Anak mbarep perempuan tidak punya, ndak ada hoki. Tapi sekarang mungkin sudah mulai turun, ya. Jadi kalau anak perempuannya bagaimana, Bante? Ya umumnya di kuepang itu diberikan. Tapi memberikannya ya etok-etok, tidak diberi sungguhan. Ini anakmu ya, kalau ngundang kamu, mama, ibu, ngundang mamahnya bukan mama. Dibuang. Anak pertama perempuan dibuang. Meskipun ya dibuangnya etok-etok. Tapi kalau anak pertama laki-laki, wah, hoki besar. Di zaman Sang Buddha juga begitu. Sejak ada pandangan itu ada sejak zaman Sang Buddha, dan Sang Buddha mengatakan tidak. Wanita bisa mencapai yang sama dengan pria dalam hal spiritual juga. Dan Sang Buddha tidak hanya memberikan semangat dengan kalau zaman sekarang ya jargon-jargon ya, tetapi beliau membuktikan bahwa di zaman beliau dan kemudian wanita-wanita bisa mencapai arahat. Orang-orang suci sama dengan pria. Itulah bahayanya memegang satu pandangan. Akan mempengaruhi cara berpikir Anda, perilaku Anda. Satu lagi ya. Seorang biku cerita pada saya, beliau adalah biku dari Sri Lanka, menetap di Singapura. Di Sri Lanka itu pemberkahan selcikin air tirta parita juga ada benang yang diparitai lalu diikat di tangan di sini sampai seputusnya. Benang parita dalam bahasa Sri Lanka disebut pirit nul. Pirit nul itu benang parita. Bante ini dari Sri Lanka datang ke Singapura memberikan pemberkahan, selain membaca parita, percikin air, dikasih benang parita. Dan di Sri Lanka benang parita itu warnanya selalu putih, lawe. Seperti lawe. Kalau yang orang Jogja tahu lawe. Di Singapura enggak senang. Bante, mbok jangan putih. Kenapa? Ini putih warna kematian. Papa mama saya belum meninggal, nanti bawa sial ini. Lalu kamu mau apa? Merah. Merah ini warna hoki. Iyalah, umat Buddha ini luas ganti merah. Senang dia. Lalu Bante itu memulai dengan benang merah. Suatu ketika ada umat datang minta pemberkahan, bacakan parita, percikin air, kasih benang merah, menolak. Tidak Bante. Saya tidak mau benang merah. Loh kenapa? Mama baru meninggal. Kalau pakai merah nanti berat-berati mama. Orang Tionghoa susah. Rewel. Lalu bagaimana? Pokoknya jangan merah Bante. Nanti kalau sudah 49 hari ya saya mau dikasih merah. Lalu Bantenya cari kompromi. Sudah, sekarang ganti saja benangnya warna kuning. Enggak putih, enggak merah. Bisa terima sepanjang masa. Mau kematian atau tidak kematian, warna kuning. Jadi yang baru kematian keluarganya dikasih merah itu betul-betul menolak. Risih, enggak pantas ini, enggak pantas. Kalau kita melayat kan dianjurkan tidak pakai warna yang cerah. Merah, pink begitu ya. Ya kalau yang tidak mempunyai pandangan seperti itu ya tidak apa-apa.
Apalagi ada bumbunya, itu nanti yang meninggal berat kalau anaknya pakai merah-merah. Itulah pandangan, itulah pandangan. Banyak sekali. Tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa punya, tiap-tiap budaya, culture itu punya pandangan, punya tradisi banyak sekali. Ibu bapak Anda sekalian bisa cari contohnya sendiri. Nah, sekarang ada pandangan yang ingin saya jelaskan. Ini sangat-sangat berharga untuk diketahui. Karena pandangan ini juga bisa menyetir, mewarnai, ya begitulah. Semua perilaku Anda, sepanjang kehidupan Anda, ya sudah tentu termasuk cara berpikir Anda. Coba ikuti. Pandangan yang pertama dan juga pandangan yang kedua bertolak belakang dengan yang pertama. Semoga Anda bisa menangkap. Pandangan yang pertama itu dalam bahasa Pali itu ada sejak zaman Sang Buddha, mungkin sebelum Sang Buddha, sampai sekarang pun masih ada. Disebut Tang Jiwang Tang Sarirang. Jiwa, roh itu, ya jasmani ini sama. Tang Jiwang, roh itu, Tang Sarirang, sarira itu ini, sariro. Ya jiwa, ya roh, ya jasmani, ya roh. Roh itu sama dengan jasmani. Pandangan ini percaya roh itu ada, bukannya tidak ada. Tapi roh itu sama dengan jasmani. Kalau jasmani ini tidak berfungsi, alias tiba waktunya meninggal dunia, hancur, rohnya juga hancur. Habis. Tidak ada lagi kelanjutannya. Apa namanya surga, neraka, inkarnasi, lahir kembali, ora ono. Jasmani hanya hancur, ya rohnya hancur. Pandangan seperti ini sering dikatakan materialis murni. Dalam bahasa Pali dikatakan uceda diti. Uceda itu lenyap. Paham kelenyapan. Waktu mati jasmani ini hancur, ya rohnya hancur. Dah lenyap. Apa tidak boleh Bante orang punya pandangan seperti itu? Ya tidak ada yang melarang. Anda boleh mengambil, boleh tidak. Tetapi pandangan ini punya dampak. Dampak pada perilaku kita, dampak pada sosial. Apa dampaknya Bante? Kalau orang berpandangan roh itu ya jasmani sama, kalau jasmaninya hancur, rohnya ya habis. Uceda diti, lenyap. Mumpung belum mati, kita melakukan apa sajalah yang kita suka, yang kita senang. Wong hidup ini hanya sekali, mengko nek wis mati entek. Orang ini bisa melakukan apapun, yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang luar biasa mungkin buruknya, yang penting dirinya. Hati-hati loh kalau kamu melakukan yang buruk-buruk begitu, nanti kalau orang tidak senang, kamu sampai dimusuhi, dipateni, dibunuh bagaimana? Ya wis, pateni ya wis entek, selesai. Jasmaninya hancur, rohnya ya hancur, selesai. Pandangan yang kedua bertolak belakang dari yang pertama. Kalau ini pendulumnya ke kiri, itu
Dalam bahasa Pali dikatakan anyang jiwang anyang sarirang. Roh itu bukan jasmani. Roh itu ada. Dan roh itu bukan jasmani. Badan halus. Tidak kelihatan. Tapi yang membuat jasmani, daging darah ini bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa kesana kemari dan lain-lain, itu ya karena masih ada rohnya. Nanti kalau sudah meninggal, mengkonek wesedo, rohnya lungo. Jasmaninya menjadi jenazah. Tidak bisa apa-apa. Berbuat apapun tidak bisa. Diapa-apakan ya diam saja. Dimaki-maki pun ya tidak mengerti. Karena rohnya udah pergi. Karena roh itu kekal. Yang hancur, yang lenyap, jasmaninya waktu meninggal. Rohnya kekal. Itu disebut eternalism. Paham kekekalan. Yang pertama paham kehancuran. Dalam bahasa Pali sasata diti. Sasata itu eternal, abadi. Ya kematian terjadi, bukannya tidak mati, tetapi rohnya itu abadi. Entah ke surga, entah ke neraka, entah reinkarnasi, lahir kembali. Dan roh itu kekal. Nggak ikut hancur. Juga sifatnya suci. Roh itu ada, bukan jasmani sama sekali lain. Tapi yang menggerakkan jasmani, yang jasmani bisa beraktivitas, berbuat baik, berbuat buruk, itu ya karena rohnya masih ada di dalam ini. Nanti kalau meninggal rohnya itu abadi, pergi, entah kemana. Karena kekal, tidak ikut hancur, tidak seperti pandangan yang pertama. Dan roh itu suci. Saudara mufakat? Mufakat itu artinya setuju? Ketok kelihatannya ya rodo mufakat Bante. Yang pertama aku ramu mufakat. Masa meninggal dunia jasmani hancur, rohnya ikut hancur. Yang kedua ini yang hancur kan hanya jasmaninya atau Bante. Kurungane apa ya pakaiannya. Rohnya kan eternal, abadi. Masih ada, melanjutkan kehidupannya. Dan roh itu suci. Abadi, suci, tidak bisa ikut hancur. Yang hancur jasmaninya. Tampaknya menarik, tetapi ada bahayanya. Karena pandangan seperti itu akan memengaruhi perilaku Anda dan perilaku Anda memengaruhi lingkungan Anda, berdampak pada kehidupan sosial. Sekarang coba ikuti pertanyaan ini. Anggap saja ini S3 ini, S2 ini ikut ujian. Kalau seseorang berbuat buruk, membunuh, mencuri, menyiksa, tidak peduli itu anaknya, istrinya. Saya baru dapat komplain sang suami menyiksa istri. Termasuk peperangan yang meninggal banyak sekali. Siapa yang berbuat itu? Kok bisa manusia begitu kejam membunuh, mencuri, menyiksa, menghancurkan lingkungan, peperangan, ngebom seenaknya. Yang meninggal ya ibu-ibu, anak-anak, penduduk, tidak peduli. Kok bisa ada orang yang kejam seperti itu? Kok bisa dia berbuat begitu ya? Bisanya berbuat begitu itu karena apa?
Ya karena masih hidup, Bante. Kalau sudah mati ya tidak bisa berbuat begitu. Masih hidup itu artinya apa? Masih ada rohnya. Jadi yang berbuat jahat, kejam itu siapa? Ya rohnya toh. Nah, kalau tidak ada rohnya masa bisa berbuat? Kalau rohnya sudah tidak ada kan jadi mayat. Jadi kalau dia bisa berbuat yang kejam-kejam, yang sadis itu, bukan hanya yang baik-baik, itu siapa? Rohnya toh. Jadi roh itu bisa berbuat jahat. Nah, nyatanya bisa. Bagaimana dikatakan suci? Coba dipikir. Orang-orang yang punya perilaku buruk, mengenal agama, dididik, dinasehati. Ada yang dinasehati dengan keras, dibimbing. Bisa tidak yang buruk-buruk itu menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik? Bisa? Bisa? Iya bisa toh. Kalau tidak bisa buat apa ada agama? Ada guru-guru spiritual, guru-guru moral. Itu kan membimbing orang supaya yang berperilaku buruk-buruk itu, ya suatu ketika kita juga berperilaku buruk, jangan diulangi lagi, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang sudah baik, ya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang buruk bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Banyak cerita. Pencoleng-pencoleng yang berperilaku buruk-buruk itu bertobat ya. Begitulah bahasa di masyarakat. Melatih diri sungguh-sungguh, menjaga diri, mengendalikan diri, menjadi rohaniwan yang dikenal. Anda mungkin pernah mendengar Milarepa. Pembunuh itu menjadi orang suci. Jadi yang jahat-jahat itu dididik dengan sungguh-sungguh, mau melatih dirinya, bisa jadi baik tidak? Masa jawabnya ragu-ragu, bisa jadi baik tidak? Bisa. Kalau begitu kan roh itu berubah. Yang dulunya jahat, lalu menjadi baik. Ya kok dikatakan kekal, wong bisa berubah. Piye? Orang yang baik-baik, murah hati, bersahabat suatu ketika karena ada kesulitan, ada masalah yang hebat, ada trauma yang berat, lalu dia menjadi kejam. Menjadi bengis, dulu dia baik loh. Rendah hati, tidak punya pamrih. Sekarang, waduh, pamrihnya di mana-mana. Selain itu dia juga kejam. Yang baik bisa berubah jadi buruk, bisa tidak? Nah, katanya roh itu kekal. Ini yang baik bisa jadi buruk. Yang buruk bisa jadi baik. Setelah jadi baik bisa buruk lagi. Setelah buruk bisa baik lagi. Sebelum mencapai arahat, orang bisa jadi buruk. Kok dikatakan roh itu kekal? Wong bisa berubah. Namanya kekal ya tidak bisa berubah. Yang disebut kekal itu tidak bisa berubah. Kalau sudah baik ya baik terus. Kalau buruk ya buruk terus. Kekal. Diajari, diapakan, diancam ya tetap buruk. Kan namanya kekal. Jadi pandangan itu gugur. Gugur dari yang kita lihat sehari-hari ini. Ada dua premis tuh. Roh itu kekal dan suci. Tadi kita lihat. Nyatanya bisa berubah. Nyatanya orang bisa berbuat jahat. Enggak, Bante, yang berbuat jahat itu jasmaninya, bukan rohnya. Apa betul? Kalau jasmaninya tok enggak ada rohnya ya enggak bisa berbuat apa-apa. Berbuat jahat yang nggak bisa, berbuat baik yang nggak bisa. Jadi kalau dia masih bisa berbuat, tanda artinya di dalamnya masih ada roh. Kalau dia berbuat jahat, artinya apa? Ya rohnya ajak-ajak berbuat jahat. Karena itu nggak bisa dikatakan roh itu suci, wong bisa berbuat jahat. Nah yang jahat-jahat itu dididik, diperingatkan, dinasehati, bisa berubah menjadi baik. Ya itu salah satu bukti lagi bahwa roh itu bisa berubah.
tidak eternal, tidak kekal. Andai kata benar, nah ini sekarang pengandaian. Roh itu suci, ada dan suci. Yang bisa berbuat buruk-buruk, membunuh, menyiksa, dan apalah, berzina, berbohong itu ya, inilah hawa nafsu jasmani ini. Rohnya itu tetap suci. Oh, itu lebih bahaya lagi pandangan seperti itu. Apa Bante bahayanya? Anda bisa berbuat apa saja. Nggak usah ada moral, ada akhlak. Ya rohnya tetap suci kok. Mau membunuh lah, mau kejam lah, mau berbuat buruk seburuk-buruknya, rohnya tetap suci kok. Apa ada bahaya pandangan seperti itu? Kalau seandainya roh itu tetap suci, yang bisa buruk itu adalah hawa nafsu jasmani ini. Itu lebih bahaya lagi. Orang bisa berbuat buruk, wah, tanpa batas. Karena dia punya pandangan, rohku tetap suci. Jadi dua pandangan ini punya dampak berbahaya bagi perilaku kita. Mungkin Anda tidak sadar, Anda sudah disetir dengan, dikuasai, disetir, diwarnai dengan pandangan itu, meskipun tidak sadar. Karena itu harus mengerti, supaya tidak disetir terus, supaya tidak megang itu terus. Kalau itu dipegang terus, bahaya. Apa bahayanya? Ya perilakunya bisa tidak karu-karuan, dan perilaku itu berdampak sosial kepada masyarakat. Apakah kita harus mengerti pandangan yang seperti itu, Bante? Loh, ya ini penting. Kalau Anda tidak mau mengerti, ya tidak apa-apa. Seperti tadi bikin baju, ora usah sinau lah, diketoki dhewe, dijahit saisa-wisane. Ya nanti tidak menjadi baju, tapi jadi kantong. Ora iso dienggo. Kan begitu. Saya dulu waktu SD itu juga belajar nyeplok telur. Bagaimana itu nyeplok telur? Ya pertama kali ditinggal sama mama, yo gosong, gak bisa dimakan. Gini loh, ini setelah gini, 2-3 kali ya bisa saya. Hanya setelah menjadi biku ndak boleh masak. Sama Nera masih boleh masak, biku ndak. Apa saja lah, apa saja. Saya juga dulu waktu kecil suka pasang dupa, sembahyang. Belum ada korek gas, korek itu matches itu mati. Lalu mama mengatakan, Jess begini jangan ditegakkan, agak ke bawah, ini ke bawah begini apinya ndak cepat mati. Oh iya ya, itu ya sinau. Kalau ndak sinau ya bisa hanya berapa kali coba-coba. Nah, apalagi hidup ini. Kalau Anda tidak sinau dengan baik, itu pandangan-pandangan itu, ya dari mana Bante kok kami dapat pandangan yang kalau tidak nomor 1, nomor 2, ya dapatnya dari bermacam-macam sumber. Dari orang tua, dari teman, dari membaca, dari yang lain-lain. Nah, tentu saya mempunyai semacam kewajiban memberitahu kepada Anda, ini ada bahayanya loh. Lalu Dhamma bagaimana Bante? Kalau yang satu ini ekstrim, paham kehancuran, nihilisme, yang kedua ini eternalisme, pandangan Buddhis bagaimana? Sebetulnya bukan pandangan, bukan ismenya Sang Buddha. Sang Buddha melihat the truth, kenyataan. Oh, nyatane begini. Kehancuran itu ora ono. Tetapi kekekalan itu juga ora ono. Kenyataannya itu ada jasmani,
Ada bagian yang padat, yang cair, yang gas, yang bisa dilihat, diraba. Fisik ini, bahasa Balinya rupa kanda. Iya, tidak usah dijelaskan lagi. Semua mengerti. Tapi fisik ini bisa bergerak, bisa beraktivitas karena ada faktor yang bukan fisik. Faktor psikis, faktor mental. Dhamma, Sang Buddha menggunakan istilah nama kanda. Tidak atma, tidak roh, tidak jiwa. Mental. Mental itu bukan fisik, beda dengan fisik, tidak bisa dilihat. Tapi mental itulah yang menggerakkan fisik. Mental itu yang mampu untuk merasakan senang, tidak senang, mengenali objek-objek indria, mengingat-ingatan, memori, kenang-kenangan, rencana, segala macam gejolak perasaan, itulah mental psikis. Beda dengan fisik. Fisik itu jasmani. Baik fisik maupun psikis, mental itu tidak kekal, tidak tetap, terus bergerak terus. Cepet banget. Kapan Bante berhenti? Embuh. Bereaksi terus. Dan ada satu lagi. Fisik dengan mental itu saling berkaitan. Paticca samuppada. Fisik punya sifat berbeda dengan mental. Mental bukan fisik tetapi bekerja berkaitan. Nggak bisa dipisahkan. Orang sering mengatakan, Bante, roh itu kan bohirnya atau majikannya atau pemilik ini. Mata, telinga itu kan hanya alat. Pemiliknya kan sang roh itu. Yang kuasa, yang punya, yang menjadi pemilik. Mata, telinga itu kan alat. Betul? Itu pandangan eternalisme. Kalau memang betul, kalau matanya rusak, kenapa rohnya tidak bisa ngelihat sendiri? Kalau memang roh itu majikannya, bosnya itu roh. Mata ini kan hanya alat. Sekarang alatnya rusak, rohnya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa melihat dari kuping, nggak bisa. Melihat dari hidung, nggak bisa. Ya bisa, matanya ditutup melihat. Itu kalau latihan spiritualnya sangat tinggi sekali. Tapi wajarnya manusia tidak bisa. Mata kan hanya alat, pemiliknya kan roh. Bosnya kan roh. Lah kalau matanya rusak, rohnya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menggantikan alatnya. Rohnya keluar dari mata, mau lihat nggak bisa. Nah menurut dalam pandangan Dhamma, dalam kenyataan, the truth. Jadi kalau kita melihat itu, yang melihat siapa Bante? Ada 3 unsur. Ada winyana, ada kesadaran. Ada mata daging ini. Jendela. Cukup? Ada yang dilihat. Yang dilihat apa? Rupa kanda. Atau rupa aramana. Mata ini tidak bisa melihat bau, melihat suara, tidak bisa. Yang bisa dilihat mata ini rupa, wujud, warna. Bau, suara tidak bisa. Melihatnya dengan apa? Ya dengan mata, bukan dengan kuping. Tapi harus ada kesadaran. Yang paling penting yang mana Bante? Semuanya penting. Yang paling penting kesadaran. Coba matanya dibutakan. Nggak bisa kesadaran melihat. Kalau begitu yang paling penting kesadaran dengan mata, objeknya nggak penting. Lah kalau orang objeknya sing dideleng apa? Yang dideleng hanya hitam gelap, objeknya warna hitam gelap. Ada objek, ada mata, matanya sehat, kesadarannya sudah nggak ada. Meninggal dunia, nggak bisa lihat. Ada kesadaran, ada mata, nggak ada objek, nggak bisa lihat. Ada kesadaran, ada objek, matanya rusak, nggak bisa lihat. Harus ada 3 unsur ini.
Begitulah Dhamma memandang, bukan pokoknya. Pokoknya saya urip iso melihat nanti dulu matanya sehat tidak. Pokoknya nek matanya sehat ya iso melihat ya nanti dulu. Matanya sehat kalau sudah mati bagaimana bisa lihat? Harus ada 3 unsur. Kalau ada 3 unsur ini disebut passa. Anda bisa kontak dengan dunia luar. Ada yang dilihat, ada ayatana, ini namanya ayatana, jendelanya, ada kesadarannya. Caku winyana, kesadaran melihat, ada sota. Ada caku ayatana. Sota itu telinga. Ada rupa aramana. Telinga lain lagi. Ada telinga, ada suara, ngeong-ngeong. Ada kesadaran telinga, sota winyana. Nah, telinganya rusak semua, ada suara gembreng, rakurungu. Kesadarannya masih ada, tapi jendelanya ini rusak. Jadi kalau begitu untuk mendengar ini tergantung pada jendela, pada telinga. Ya, tergantung juga pada kesadaran, tergantung juga pada suara. Nggak bisa dipisahkan. Ini jasmani, ini kesadaran, pisah. Jadi kalau jasmaninya hancur bagaimana Bante? Kesadarannya berproses terus. Menemukan kehidupan baru sesuai dengan warnanya. Oleh karena itu, berhati-hatilah Ibu Bapak Saudara. Dalam setiap Anda berpikir, berbicara, berbuat, itu akan menjadi proses yang tidak hilang. Proses itu ada di dalam arus kesadaran. Kalau begitu Bante, kalau begitu, nanti kalau kita dilahirkan kembali, itu ya sama dengan yang sekarang? Ya tidak. Kalau sama kan namanya kekal. Kalau begitu berbeda. Ya, tapi tidak berbeda sama sekali. Itulah yang disebut proses. Yang sering dicontohkan itu kalau Anda menanam biji mangga. 4 tahun kemudian tumbuh, muncullah buah mangga pertama. Apa buah mangga yang pertama ini adalah buah mangga yang dulu Anda tanam, pindah ke atas itu? Tidak toh. Mangga yang dulu Anda tanam ini sudah hancur, jadi akar, jadi pohon, jadi segala macam. Berproses, jadi batang, jadi bunga, lalu muncul buah yang baru. Jadi buah yang baru itu tidak sama Bante dengan buah yang dulu kita tanam. Tidak sama. Kalau begitu berbeda. Ya tidak juga. Kalau dulu yang ditanam mangga, ya ini ya mangga. Tidak mungkin jadi kedondong. Anda umur 5 tahun, masuk TK. Diantar oleh papa mama. Kalau yang nganter tidak kelihatan, nangis. Ya. Anda sekarang sudah 30, ada yang 40, 50. Anda ingat waktu masuk pertama kali masuk TK umur 5 tahun. Anda sekarang dengan Anda umur 5 tahun itu sama tidak? Tidak, atau jelas itu jawabannya, tidak usah mikir. Tidak. Kalau begitu berbeda? Ya tidak juga. Kalau dulu saya perempuan, ya sekarang masih tetap perempuan. Tidak akan berubah menjadi laki-laki. Tidak berbeda sama sekali, tapi juga tidak sama persis. Nak cakso, nak cak anyo, nak cakso itu tidak yang sama persis. Nak cak anyo juga tidak yang berbeda sama sekali. Kok bisa ya Bante? Nyatanya begitu kok. Itu proses. Sebetulnya ini bukan isme, bukan pandangan yang diberikan Sang Buddha. Sang Buddha hanya melihat kenyataan saja. Oh nyatanya begini, lalu beliau ajarkan kepada kita.
Semoga bisa menangkap ya. Kalau saudara bisa menangkap uraian ini dari awal tadi, dua pandangan ekstrim, bagaimana Sang Buddha mengajarkan Dhamma, ya, bagaimana nak cakso, nak caanyo. Kalau saudara bisa menangkap, ini tidak mudah. Oh, pandai saudara. Tapi yang pandai gurunya sebenarnya. Saya harus melangkah yang kedua. Tadi disinggung Paticca Samuppada. Apa yang kita lakukan itu tidak berdiri sendiri. Melihat itu saja nggak berdiri sendiri kok. Harus ada kesadarannya, matanya harus sehat, tidak rabun. Bisa. Dan juga harus ada sasaran objek yang dilihat. Paticca Samuppada digunakan oleh Sang Buddha untuk melihat penderitaan ini dari mana atau datangnya. Seperti pisau laser yang mengoperasi dan melihat sebabnya penyakit. Tetapi Paticca Samuppada juga bisa dipahami sebagai hukum yang saling bergantungan yang hidup di masyarakat, yang kita alami sendiri setiap saat. Saya akan mengambil dalam hal ini dalam hal perilaku perbuatan. Sekali lagi, berhati-hatilah dalam berperilaku, berbicara, berbuat, karena itu berdampak. Iya, Bante, kan akibat hukum karma, kalau kita berbuat kan akibatnya kita memetik akibatnya. Ya, itu bukan hanya kita sebetulnya. Lingkungan orang lain juga terkena dampak. Saya pernah diundang oleh seorang pemuka agama di lore wihara ini. Nggak usah sebut ini dengan jelas. Pemuka agama bukan Buddhis akan meresmikan patung Maitreya yang gemuk itu. Saya diundang ikut hadir. Sebelum acara dimulai, saya diajak keliling-keliling. Punya padepokan di pinggir jurang. Ya, tidak terlalu pinggir sih. Padepokannya luas. Beliau mengajak saya, Bante, coba lihat itu tiap hari itu truk itu ngerui pasir di sini tiap hari dari pagi sampai sore. Nah, itu ngerui pasir itu lama-lama ngeruknya itu kemari. Ini padepokan ini bisa longsor. Saya sudah protes, sudah mengingatkan, tidak digubris. Mereka pikir dia tidak berbuat jahat kok. Saya juga beli pasir. Jahat apanya? Saya tidak mencuri. Saya melakukan hal yang baik. Tapi apa yang dia rasakan baik itu berbahaya. Karena apa? Dampaknya bagi yang lain bagaimana? Apakah saudara sering menggunakan cara berpikir Paticca Samuppada itu? Nah, aku berbuat begini nanti dampaknya gimana ya? Bagiku, bagi keluargaku, bagi orang lain. Terutama kalau saudara hidup bersama, serawung, di forum umum, di kendaraan, di tempat-tempat publik, kecuali di dalam kamar sendiri. Apa yang Anda lakukan itu berdampak pada yang lain. Yang sering saya sebutkan karena saya tidak sering tetapi banyak melakukan perjalanan ke Jakarta kemana dengan pesawat. Ada penumpang yang naik bawa koper. Waktu dia sudah naik pesawat itu tiba-tiba, oh, kamu di sini? Iya, kamu mau ke Jogja, ke Jakarta juga? Iya, ke Jakarta. Oh, kita sudah lama loh, berapa lama kita tidak ketemu?
Oh, kamu gimana sekarang? Saya ada di Klaten misalnya. Gimana kamu kerja di mana? Baik, saya sekarang kamu berapa? Putramu berapa? Ngobrol. Lah yang ngantri di belakang itu panjang sampai di bawah sana itu loh. Kebetulan tidak ada belalai sampai di bawah sana itu. Menunggu si penumpang ini ngobrol sama temannya yang udah lama nggak ketemu. Apa dia nggak pikir saya berdiri di sini ini dampaknya bagaimana? Kalau dia bisa berpikir begitu, naik sepur, naik bis, naik kereta api itu bawa barang, ngatur barang lebih cepat, lebih baik. Karena yang ngantri ini banyak, saudara. Saudara merasa, aku nggak berbuat jahat, nggak mencuri, nggak maki-maki, aku mengaruh ke teman baik, jasanya besar. Iya, tetapi yang ngantri itu, yang kepanasan di bawah itu, dan itu bisa memancing yang belakang-belakang itu gedumel, timbul rasa jengkel. Pernah juga kemarin waktu asada ribuan orang datang, kan jalan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, paling tidak 8.000, 10.000 orang berjalan. Sebelum berjalan dia mondar-mandir masuk wihara, perlu toilet. Nah di belakang Genta itu ada jalan sempit, banyak orang lewat situ untuk ke toilet. Itu ada seseorang yang bawa handphone, duduk. Tidak peduli jalan itu sempit, orang mondar-mandir, nyerempet dia, tidak peduli. Saya mengatakan, nyun sewu, maaf, kalau bisa duduk di tempat yang lain, jalan ini bisa digunakan. Sebetulnya yang mohon maaf dia, bukan saya. Oh iya Bante, saya pikir itu biku yang negur. Kalau yang menegur sesama umatnya, Mbok kamu minggirlah, ini jalan umum. Perok begitu ya. Kalau dia berpikir saya duduk di mana, berdiri di mana, mengganggu yang lain tidak, alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Karena apa yang perilaku kita, keberadaan kita ini mempengaruhi yang lain. Tidak bisa imim, tidak bisa kebal, tidak mempengaruhi yang lain. Tetapi ada contoh yang baik. Ada seorang anak, mungkin SD kelas 1 lah. Pagi-pagi dia berangkat ke sekolah, dingin. Mungkin agak terlambat mungkin ya. Dia lari. Dia melewati seorang tua yang sudah renta sekali, kedinginan, duduk bersedeku di trotoar. Dia lewat. Setelah dia lari melewati orang tua ini beberapa langkah, dia balik. Nah itu menarik perhatian seseorang. Kebetulan sekarang ini mau foto kan gampang tuh, tinggal kamera. Dia buka tasnya itu, dia membawa sangu. Seperti jajanan dibungkus daun pisang 2 potong. Dia ambil 1 kasih kepada orang tua itu. Lalu anak ini jalan lagi, lari lagi. Difoto sama orang yang melihat itu. Fotonya diupload. Zaman sekarang peristiwa itu menyebar kemana-mana. Dapat tanggapan yang sangat baik. Dan anak-anak yang melihat itu ingin mencontoh. Itu kan peristiwa sederhana tuh. Nggak diprogram dulu. Apa anak-anak itu melakukan begitu untuk supaya bisa direkam? Pencitraan? Tidak, dia nggak pikir gitu. Lihat orang tua, mungkin dia ingat kakeknya atau ayahnya. Dia membawa jajan hanya 2 potong. Dia balik.
Dia buka, dia kasih. Cepat-cepat dia kembali menuju sekolahnya. Itu dampaknya bagus banget. Dan orang tidak peduli itu agamanya apa toh? Enggak peduli. Karena itu memberikan jajan ke orang tua itu juga enggak tanya, "Mbah, agamamu menapa toh?" Tidak. Dia memberikan dengan spontan, dengan niat baik. Itu Patijasa Samuppada. Viral. Ada seorang biku yang membantu di Lombok. Temannya yang mau sholat wudhu, tidak ada pancuran, tidak ada keran. Biku itu pakai timbo lalu disiramkan gini di dekat sumur. Foto itu sampai kemana-mana. Dan biku yang menyiramkan air pada temannya yang mau sholat, ambil wudhu itu tidak sadar bahwa itu akan difoto menjadi the best photo of the year dan viral kemana-mana. Dan dampaknya bagus. Itu Patijasa Samuppada. Sama seperti kalau saudara menggunakan mobil atau motor. Aku nggak berbuat jahat kok. Lalu apa? Hijau jalan, kuning cepat, wabang cepat banget. Apa itu berbuat jahat? Saya tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri. Bahaya. Kalau Anda di tengah-tengah sebelum ke sana, mobil Anda macet, atau meskipun tidak macet, ditabrak dari kanan kiri, Anda bisa kena risikonya. Ya saya tanggung. Ini egonya muncul. Yang nabrak juga dapat risiko. Tidak hanya yang nabrak dapat risiko, yang lain-lainnya macet semua. Yang mau pagi-pagi ke sekolah, yang mau pagi-pagi ke kantor bisa macet. Itu di perempatan yang ramai. Ya, dia apa itu? Kecelakaan. Masuk rumah sakit. Karena masuk rumah sakit keluarganya harus besuk. Karena dia masuk rumah sakit keluarganya harus membiayai. Itulah rentetannya tidak habis-habis. Karena keluarganya harus membiayai besar, maka keluarganya pinjam kepada pinjol. Karena pinjam kepada pinjol, maka debt collector datang. Diancam. Marah dia. Sebab musabab itu tidak pernah berhenti. Bergulir terus, berantai. Karena itu berhati-hatilah. Jangan membuat sebab yang buruk. Buatlah sebab-sebab yang baik dengan niat yang baik. Meskipun itu pun bisa memancing hal yang tidak baik. Tapi minimal niat kita baik. Bukan buruk, bukan ingin mencelakai yang lain. Dengan niat yang baik, ingin menolong, ingin membantu, meskipun kecil. Termasuk memberikan jajan 1 potong. Itu dampaknya luar biasa. Anak itu juga tidak tahu kalau berdampak luar biasa. Si bapak yang kedinginan yang tua itu juga tidak tahu kalau peristiwa itu akan menginspirasi banyak orang. Tidak tahu. Tapi itulah Patijasa Samuppada. Hukum yang saling bergantung. Ini bukan hukumnya yang dibuat Sang Buddha, ini the truth, ini hukum alam. Anda bisa mencocokkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus jadi umat Buddha, tidak harus senang ke agama Buddha. Tetapi bagaimana menghindari hukum ini? Ini hukum ini ya jalan pada semua orang. Hukum ini universal. Sang Buddha kan hanya menceritakan, menjelaskan ada hukum ini loh. Interdependency, interconnected, saling berhubungan, tidak pernah berhenti. Orang pedot-pedot, hati-hati kalau berbuat, hati-hati, hati-hati, hati-hati.
Sekarang paragraf yang terakhir. Zaman saya dulu sekolah paragraf, sekarang chapter ya. Mungkin anak-anak sekolah yang sekolah sekarang orang ngerti paragraf itu apa. Paragraf itu seperti huruf S. Atas bawah ini paragraf. Sekarang mungkin jarang dipakai itu. Chapter. Ini chapter terakhir. Nah, bagaimana Bante bisa berperilaku hati-hati, ora kecolongan, ora sembrono, karena kalau sudah terlanjur dilakukan itu tadi dampaknya berantai. Kuncinya adalah Anda harus punya sati, awareness, menyadari dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri, orang memperhatikan wong liya dulu, memperhatikan perasaannya, pikirannya, perasaan apa yang sedang muncul, seneng ora seneng, suka ora suka. Kalau perasaannya luput disadari, ya pikirannya apa, gejolak pikirannya, marah, gembira, puas, jengkel. Kalau disadari itu maka lerem itu menurun. Kalau perasaan disadari lagi nggak seneng, lagi nggak senengnya menurun. Kalau tidak disadari bagaimana Bante? Tidak pernah mengerti apa itu kesadaran meditasi. Oh, kalau tidak disadari itu reaktif. Reaktif itu reaksinya wong gitu. Kalau bisa dikeluarkan. Kalau terpaksa karena malu, karena banyak orang ya dipendem. Tapi sebetulnya mau reaktif. Kalau Anda mengerti awareness, mengerti sati, Anda menyadari dulu gejolak yang muncul, Anda tidak reaktif. Apa misalnya contohnya? Misalnya contohnya apa ya? Handphone baru Anda dijatuhkan anak Anda, ambiar. Kalau Anda meskipun sedikit pernah melatih meditasi, Anda tidak reaktif. Handphone ambiar apa ya seneng? Ya orang tidak seneng ya jelas. Yang tidak senengnya itu diketahui. Orang seneng toh, orang seneng. Nanti tidak senengnya itu akan turun. Anda tidak hancur karena rasa tidak senang, handphone Anda hancur. Biar handphonenya hancur, saya tidak ikut hancur. Tapi apakah ya dibiarkan anaknya? Ya tidak dibiarkan, dinasehati. Tapi untuk menasehati ke situ, ke sini harus disadari dulu. Kalau tidak menyadari ke sini bagaimana? Oh, keluarnya bisa tidak karu-karuan. Apalagi kalau pembantunya yang memecahkan handphonenya ya. Kamu ini tak gaji tiap bulan sampai kamu mati. Nggak bisa kamu nuker itu loh. Handphone itu. Sampai lahir kembali kamu masih punya utang saya. Tapi kalau tidak senang ini disadari ya. Lain waktu saya hati-hati. Ya sudahlah, percaya sudah. Lain waktu saya hati-hati. Nasihat. Kalau ada mau membersihkan meja, ada laptop, ada apa, disingkirkan dulu baru bersihkan. Jangan langsung dilap, ada benda-benda nanti tidak sengaja kesamplok pecah. Banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ya bisa Bante, kadang-kadang saya menyadari, kadang-kadang nggak bisa. Mak perempeng begitu. Ya karena kesadaran kita masih lemah.
Karena itu latihlah kesadaran. Kalau kesadaran itu muncul, sati itu muncul, sampajanya mesti muncul. Sampajanya itu pertimbangan yang sehat. Apa misalnya ya? Tiba-tiba dari Mendut kepingin mau ke Jogja. Ada sesuatu yang mau dibeli. Ingat itu, ingat mau membeli sesuatu, apa yang timbul di dalam disadari. Mungkin senang, mungkin tidak senang aja. Itu belum terbeli, itu belum, yang rusak itu belum tertukar itu. Tapi sekarang sudah agak malam, fisik juga sudah capek. Sampajanya memberi pertimbangan besok saja. Tetapi kalau tidak ada sati, sampajanya tidak ada. Yang ada hanya keserakahan, kebencian, keserakahan. Kalau handphonenya pecah, tidak ada kesadaran yang menyadari rasa tidak senang itu tidak ada. Oh, yang muncul kemarahan. Kemarahan, kebencian yang besar sekali. Apalagi kalau yang mau menghancurkan itu bukan anaknya, pembantunya. Apalagi pembantu baru. Oh, besok selesai. Kasih pesangon. Ya mereka juga harus belajar. Mereka memecahkan itu juga tidak sengaja. Tapi kalau ada sati, rasa tidak senangnya itu disadari, ada pertimbangan yang sehat. Ya dinasehati. Diberitahu dengan baik. Otomatis. Kalau tidak ada kesadaran, ceramah, khotbah, apalagi buku-buku yang dibaca, semuanya pengetahuan, semua seperti masuk lemari terkunci. Yang ada emosi marah, emosi serakah, emosi dan lain-lain. Tapi kalau ada sati itu seperti kunci. Pintunya dibuka, ilmunya keluar semua, otomatis itu. Betapa perlunya sati itu. Saya beberapa waktu yang lalu membaca kisahnya Steve Jobs yang menemukan program Apple yang lambangnya itu buah apel keroak itu. Katanya itu terinspirasi dari anak miskin yang ngerokoti apel itu. Dia makan apel dikerokoti itu, apel keroak. Dia Buddhis. Hanya meninggal dalam usia yang muda. Nah, saat-saat mendekati meninggal itu mungkin dia kena cancer mungkin. Dia banyak menulis. Salah satu yang bagus tulisannya begini. Suatu saat saya itu melihat arloji, jam tangan yang bagus banget. Tapi mahal. Tapi saya bisa membeli. Bagi saya sih tidak mahal. Bagi publik sih mahal. Saya ingin membeli, ingin punya. Mungkin dia mengerti awareness, belajar meditasi, dia Buddhis. Begitu melihat arloji yang bagus itu, apa yang muncul? Senang. Begitu yang muncul senang, ingin memiliki, sampajanya berbicara, nanti dulu. Misalnya arloji itu harganya 1M. Ada arloji yang harganya 100.000. Fungsinya sama. Sama-sama menunjukkan waktu. Yang satu bukan lebih cepat. Yang satu bukan lebih lambat. Itulah yang disebut dengan nilai, bukan melihat materi. Kalau Anda selalu melihat materi lebih banyak, lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, Anda tidak akan santuti, Anda tidak akan merasa puas. Anda seperti tidak punya, tidak
mendapatkan apa-apa dari kehidupan ini. Karena yang dipikirkan hanya materi, kaya, materi banyak, bersaing, bukan value, bukan nilai. Jam itu berguna karena nilainya menunjukkan waktu. Itu kehidupan para biku sebetulnya. Tapi Steve Jobs itu menceritakan dengan kalimat yang menarik. Para biku ini sebelum pakai jubah, sebelum menggunakan tempat tidur, sebelum minum obat, sebelum makan, selalu merenungkan toh yang pernah jadi samanera. Pati sangkayo niso pindah patang pati sewami. Saya makan ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk menggemukkan badan, bukan untuk enak-enak. Saya makan ini untuk supaya tidak sakit, supaya tidak lemes, supaya sehat, bisa menjalankan kehidupan dan berbuat baik yang lebih panjang. Itu esensi tujuan makan. Itu nilainya makan. Bukan enaknya, bukan mewahnya, bukan yang lain-lain. Steve Jobs mengatakan, dulu saya tidak ngerti gitu, makan yang enak-enak, yang menyenangkan, tidak karu-karuan. Padahal esensi makanan itu adalah makanlah makanan. Makan sebagai obat. Makanan itu sebagai obat. Obat untuk tidak sakit, untuk sehat, untuk bisa beraktivitas. Karena saya tidak mengerti itu, makan semau-mau saya. Sekarang ini obat sebagai makanan. Sebetulnya makanan itu adalah obat. Makanlah makanan sebagai obat. Kalau Anda terlalu serakah makan, nanti di kemudian hari obat sebagai makanan. Makanan Anda itu obat itu. Nah, value. Alangkah baiknya kalau generasi muda, anak-anak kita diajarkan value. Esensi, tujuan, nilai kehidupan ini, bukan fisiknya, bukan sing yang jenggreng itu loh, ya. Tetapi nilai itu perlu sekali dan itu membawa hidup ini berarti. Kembali kepada cerita anak yang memberikan jajan itu, dia memberikan jajanan itu karena nilai. Dia kasihan kepada nenek yang kedinginan. Dia memberikan jajan. Apakah dia ingin populer? Sama sekali tidak. Dan orang yang memotret dia itu pun dia tidak tahu. Ada kemungkinan orang tuanya mendidik dia. Atau dia melihat peristiwa yang sama di televisi atau di mana. Nah, sekarang orang tuanya mendidik itu dengan nilai atau dengan iming-iming materi. Kalau dengan nilai bagaimana? Nak, nek ada wong sing susah ditolong ya. Apa kasih minum, apa kasih makanan. Itu baik sekali. Kamu menjadi anak baik. Anak mulia, itu nilai. Tapi orang tua yang mendidik tidak dengan nilai bagaimana? Nanti ya nak, kalau ada orang yang sakit, orang tua yang lapar, kamu kasih makanan. Nanti pahalanya besar sekali. Kamu dapat balasan, dapat pahala berlipat-lipat. Itu bukan nilai. Umat muda sama saja. Kamu berdana ya, menolong itu. Nanti buah karmamu banyak sekali, spot doa itu. Bukan nilai. Iming-iming. Nilai itu kamu akan jadi anak baik. Sangat baik. Suka menolong itu mulia sekali.
kita ini harus senang menolong. Nanti orang tua yang kamu tolong, kamu bantu itu senang banget, senang, dan kita ikut senang. Kita bahagia dengan nilai yang sudah diberikan. Anak itu bahagia dengan nilai yang sudah diberikan. Orang tua itu mungkin, matur nuwun, terima kasih. Anak itu mengerti. Dan anak itu gembira. Nilai itu membawa kebahagiaan. Hati-hati. Meskipun sudah jadi umat Buddha juga tidak peduli dengan nilai. Wah, apalagi kalau berdana di wihara. Nanti buah karmanya itu besar sekali. Apalagi kalau berdana kepada sangga, kepada bante, buah karma besar sekali sampai meninggal lahir kembali masih ngunduh terus. Setali 3 uang sama saja dengan iming-iming pahala. Hanya di sana istilahnya pahala, di sini istilahnya buah karma, sami mawon. Sama saja. Nah, saya ingin menutup satu kalimat dalam bahasa Bali, santuti paramang dhanang. Santuti itu puas, paramang itu tertinggi, dhanang DHANA, kekayaan. Kekayaan yang paling tinggi kalau Anda bisa puas dengan apa yang Anda hadapi, yang Anda punyai sekarang. Hidup ini tidak mungkin memberikan semua yang Anda suka. Tapi kalau Anda puas, semua yang Anda punya Anda suka. Kalau Anda puas. Tapi kalau Anda tidak puas, hidup ini tidak pernah memberikan semua yang Anda suka. Aku ingin ini. Semua yang Anda suka, hidup ini tidak bisa memberikan. Tapi kalau Anda punya rasa puas, apa yang sudah Anda punyai, Anda suka semua. Tapi apa tidak boleh Bante kita maju, lebih maju? Boleh. Tapi yang ada dulu, yang dicapai dulu, puas dulu. Lalu kemudian menambah sesuai dengan kesehatan, dengan fisik, dengan kemampuan. Maju sesuai dengan kapasitas Anda. Jangan maju yang ngoyo-woro. Meskipun baik, kalau tidak sesuai dengan kemampuan nanti menjadi keserakahan. Iya Bante, zaman dulu orang tua saya tidak mampu, saya hanya lulus SMP. Ya tidak apa-apa. Usaha sekarang ya warungan kecil-kecilan. Itu bisa untuk hidup anak dengan istri saya. Ya. Kalau bisa ya warungnya dibesarkan sama besar. Maju sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau ya saya dulu hanya sampai SMP Bante, sekolah Hongkoloro, ya, zaman Belanda. Usaha ya kecil-kecilan, warungnya begini. Lalu ingin daftar wapres. Wah ya ora bisa. Itu cicak merindukan bulan. Tidak jahat toh Bante, bagus toh itu. Itu bukan menyakiti yang lain, iya, tetapi di luar kemampuan Anda. Itu akan menjadi keserakahan. Dan kalau keserakahan berbicara, semua cara bisa digunakan. Kan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Anda bisa menakar diri Anda. Berusahalah, majulah sesuai dengan kapasitas Anda. Dan apa yang Anda hasilkan, puaslah. Anda hidup dengan nilai, bukan dengan apa yang didapatkan. Terima kasih.